Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih dibangunkan oleh Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Di sini saya mempunyai tema orang percaya menjadi batu hidup. Ketika kita hendak membuat sebuah rumah, yang pastinya kita membutuhkan batu yang bagus, yang berkualitas, yang pastinya baik dan bukan batu yang sembarangan. Contohnya adalah ketika tempat kediaman Salomo dibangun, saat itu menggunakan batu-batu yang berkualitas dan mahal. Dan batu-batu itu adalah batu yang menurut orang-orang itu adalah batu yang mahal. Namun demikian, batu-batu itu tidak bernyawa atau mati. Berbeda dengan tempat kediaman Tuhan atau bait suci, yang adalah lambang kehadiran Tuhan. Bait Tuhan dibangun bukan dengan batu-batu mati, melainkan batu-batu yang hidup, yaitu kumpulan orang-orang yang percaya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 5, sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Sebuah batu hidup adalah unit tunggal sebelum ia dipersatukan dengan batu-batu yang lain, untuk menjadi satu kesatuan sebagai bagian dari pembangunan rumah rohani. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-18 sampai 19, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga." Saat ini masih banyak batu-batu yang masih terpencar, batu-batu yang belum menyatu. Dapatkah kita membangun sebuah rumah bila batu-batu itu masih terpencar atau masih tercerai-berai? Bisakah kita dipakai sebagai umat Tuhan yang masih sendiri-sendiri, datang kepada Tuhan sendiri, belum bersekutu bersama-sama dengan orang percaya? Tidak ada salahnya ketika kita datang sendiri kepada Tuhan. Bahkan itu hal yang lebih baik. Tetapi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan bersama-sama dengan orang percaya, bersekutu bersama-sama dengan orang percaya, menjadi sekumpulan batu yang hidup, untuk bisa dipakai sebagai batu hidup bagi pembangunan rohani, kemudian dibangun di atas batu yang lain. Dari situlah kita akan tahu bahwa batu-batu ini telah berfungsi pada tempatnya. Jika batu-batu itu tetap sebagai batu yang tunggal atau batu yang sendiri, ia tidak dapat berfungsi. Batu yang sendiri tidak dapat membangun sebuah rumah. Begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita sendiri, kita tidak bisa membangun jemaat-jemaat kita. Kita adalah batu yang dibangun oleh Tuhan sendiri dengan tujuan untuk berkumpul, bersekutu bersama-sama. Sebagai batu yang hidup, kita harusnya berada di tempat yang tepat, yaitu di area pembangunan, di area pembangunan rumah Tuhan. Terkadang kita harus siap untuk diasah, terkadang kita harus siap untuk dipertajam kembali agar kita pas atau ditempatkan di tempat yang sebenarnya, yaitu kita sebagai orang percaya, kita harus siap diasah dengan kebenaran firman Tuhan, dengan tujuan agar kita bisa memahami apa maksud tujuan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya untuk kita semua, maukah kita menjadi batu yang hidup, yang mau berkumpul, yang bersekutu dan membangun sebuah bangunan rohani? Orang percaya tidak akan berfungsi maksimal bagi rumah Tuhan bila berjalan sendiri. Marilah kita menjadi batu hidup untuk membangun rumah Tuhan di sekeliling orang-orang percaya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan suatu tubuh yang sehat dan kuat oleh karena kemurahan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman menolong kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.